Halo, saya Oktaviana Simarmata dengan NIM 2402010084. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil laporan usaha bisnis saya pada tahun 2025 ini. Yang dimana latar belakang yang saya miliki yaitu usaha jasa fotografi dan videografi ini muncul dari kebutuhan untuk mendokumentasikan momen-momen berharga dan penting yang dimiliki setiap orang, terutama bagi kalangan mahasiswa serta masyarakat umum, yang dimana awalnya usaha ini dimulai secara sederhana dengan keterbatasan alat dan sumber daya yang saya miliki. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari potensi pasar yang lebih luas dan lebih banyak di lingkungan sekitar saya. Maka dari itu, saya mengambil jenis usaha ini, di mana pada poin pertama ada judul besar konsumen potensial, di mana menjelaskan pasar dengan lebih luas. Pada poin pertamanya, terdapat jumlah konsumen, yang dimana sebelumnya, di tahap awal, pendekatan saya sangat personal. Saya hanya menawarkan jasa kepada lingkaran terdekat, yaitu teman-teman dan keluarga saya. Tujuan utamanya adalah untuk membangun portofolio awal dan mendapatkan feedback pertama. Namun setelah itu, setelah mengevaluasi, saya melihat potensi pasar yang jauh lebih besar. Kami mengidentifikasi mahasiswa, pelajar, dan individu berbakat sebagai target utama saya. Mengapa? Karena mereka sering membutuhkan dokumentasi untuk acara seperti kampus, wisuda, atau sekedar membangun personal brand mereka. Pada poin kedua, terdapat ukuran pangsa pasar, yang dimana sebelumnya saya hanya berada di tahap simulasi. Saya belum benar-benar terjun ke pasar, jadi saya tidak bisa menentukan ukuran pangsa pasar yang jelas. Setelah itu, saya telah mempersempit fokus kami ke segmen dokumentasi acara-acara kecil. Misalnya, saya melihat banyak permintaan untuk dokumentasi wisuda, acara ulang tahun, atau pembuatan video vlog yang kreatif. Saya percaya segmen ini memiliki permintaan stabil dan memungkinkan untuk berkembang secara bertahap. Berikutnya, yang dimana terdapat judulnya produk sebagai nilai tambah jasa. Terdapat poin pertamanya, yaitu prototype. Sebelumnya, saya hanya mengandalkan peralatan sederhana yang saya miliki. Jasa saya pun masih terbatas. Sesudah itu, saya menyediakan layanan fotografi yang lengkap. Saya tidak hanya akan menawarkan foto event, tetapi juga foto studio mini yang lebih terjangkau, serta dokumentasi kegiatan perlombaan yang membutuhkan sentuhan profesional. Ini adalah cara saya untuk memberikan nilai lebih kepada klien. Poin berikutnya, legalitas, yang dimana sebelumnya bisnis saya masih beroperasi dalam skala kecil. Sudah itu, saya menyadari pentingnya legalitas untuk membangun kepercayaan klien. Oleh karena itu, setelah bisnis ini berjalan stabil, saya berencana segera mengurus NIB atau yang biasa disebut sebagai nomor induk berusaha. Hal ini tidak hanya akan membuat bisnis saya lebih kredibel, tetapi juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Pada poin berikutnya, terdapat pengembangan produk, yang dimana sebelumnya produk utama saya pada awalnya hanya berupa hasil foto dan video digital saja. Namun setelah itu, saya berencana dan saya sudah melihat tren di mana banyak klien juga mengingini hasil cetak fisik. Berdasarkan permintaan yang meningkat, saya akan menambahkan layanan cetakan foto dan pembuatan album. Ini adalah langkah strategi untuk memperluas portofolio layanan saya dan meningkatkan pendapatan. Pada poin ketiga, pemasaran, yang dimana menjelaskan strategi promosi. Pada poin pertamanya, omset atau sales. Sebelumnya, karena saya masih dalam tahap awal, saya belum mencatatkan omset penjualan yang resmi. Setelah itu,
saya berencana mendapatkan setidaknya 2 klien pertama. Dengan keberhasilan mendapatkan klien pertama, saya bisa mendapatkan momen atau feedback berharga yang akan menjadi pondasi serta perbaikan dan promosi untuk di tahap selanjutnya. Poin berikutnya, strategi pemasaran, yang dimana sebelumnya, awalnya promosi saya sangat sederhana. Kami hanya membagikan teaser produk di akun Instagram dan akun pribadi. Sesudah itu, saya akan lebih aktif lagi. Saya akan membuat akun Instagram khusus bisnis yang akan menjalin etalase utama saya. Saya akan secara rutin membuat konten Reels yang kreatif, memposting hasil kerja saya, dan memberikan penawaran khusus untuk menarik pelanggan pertama. Poin berikutnya, instrumen pemasaran, yang dimana sebelumnya saya hanya menggunakan akun Instagram pribadi untuk memposting hasil portofolio saya. Sesudah itu, untuk profesionalisme, saya akan menggunakan akun sosial media khusus usaha. Ini memungkinkan saya untuk mengelola citra brand kami menjadi yang lebih baik. Saya juga akan membuat katalog digital yang berisi layanan dan harga, agar calon klien mudah memahami penawaran kami. Untuk judul berikutnya, sumber daya, yang dimana menunjukkan persiapan tim. Poin pertama, peningkatan kompetensi. Sebelumnya, saya belajar secara mandiri, mengandalkan tutorial YouTube dan praktek pribadi atau biasa disebut sebagai otodidak. Sesudah itu, untuk memastikan kualitas layanan saya berkomitmen untuk terus belajar dan berjuang. Saya akan mengikuti pelatihan fotografi dan editing, baik yang diselenggarakan oleh kampus maupun kursus online. Tujuannya adalah agar keterampilan tim kami selalu relevan dan tren terbaru. Poin berikutnya, pengembangan jejaringan mitra dan strategi tenaga kerja, yang dimana sebelumnya saya masih bekerja sebagai tim internal, belum memiliki mitra eksternal. Setelah itu, kami berencana atau menyadari pentingnya kolaborasi. Sebagai langkah awal, saya akan menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas kecil yang berada di kampus. Ini adalah cara efektif saya untuk memperkenalkan layanan yang saya miliki dan mendapatkan proyek utama yang ingin saya kejar. Pada poin terakhir, kerjasama tim. Sebelumnya, pembagian tugas masih sangat fleksibel, namun setiap anggota sudah mulai mengambil peran masing-masing. Sesudah itu, seiring berjalannya waktu, kami akan membuat struktur tim yang lebih jelas dan lebih kuat lagi. Kami akan membagi tugas menjadi spesialis foto, spesialis editing, dan spesialis promosi terhadap media sosial. Pembagian ini akan membuat pekerjaan kami lebih efisien dan terorganisir. Tujuan proyek yang saya angkat, usaha ini berfokus dari inisiatif menjadi bisnis jasa fotografi dan videografi, di mana tujuannya adalah untuk memperluas relasi, meningkatkan kualitas yang saya miliki sebagai si pemroduksi, serta membangun fondasi bisnis yang lebih kuat dan berkeberlanjutan melalui strategi pemasaran yang terstruktur dan pengembangan produk yang lebih hebat lagi.